malam minggu penuh canda, sambil berdendang main gitar. Belajarlah kamu selagi muda, agar jadi anak pintar. Kru semangat, Shalom. Kita masuk renungan pagi dengan judul Apa yang Tuhan bisa lakukan denganmu. Ayat hafalan tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada zaman rasul-rasul Tuhan, tidak ada sesuatu yang membawa kemuliaan kepada diri mereka itu. Nyatalah bahwa kemajuan pekerjaan mereka terserah pada Allah. Kehidupan orang-orang ini, tabiat yang mereka kembangkan, dan pekerjaan besar yang dilakukan Allah melalui mereka itu adalah suatu kesaksian kepada apa yang diperbuatnya bagi segala orang yang dapat diajar dan menurut. Yang lebih mengasihi Kristus akan melakukan perbuatan baik yang terbesar. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Jika manusia menderita suatu disiplin yang perlu, tanpa sungutan Allah akan mengajar mereka itu tiap jam dan tiap hari. Ia rindu menyatakan rahmat-Nya. Jika umat-Nya hendak memindahkan segala rintangan, maka ia akan menuangkan air keselamatan dengan limpahnya melalui saluran-saluran manusia. Jikalau manusia dalam kehidupannya rendah itu dikuatkan untuk melakukan segala yang baik yang mereka dapat perbuat, jika tangan yang menekan tidak diletakkan atas mereka itu untuk menekan kembali kegiatan mereka, maka akan terdapat 100 pengerja bagi Kristus, di mana kini hanya seorang. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia hendak menyerahkan dirinya kepadanya, Roh Allah yang diterima di dalam jiwa akan mempertajam kesanggupan pikirannya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan seimbang dan dikuatkan untuk memahami dan menggenapi tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan ragu-ragu akan diubahkan pada suatu tabiat yang kuat dan teguh. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Penglihatannya akan lebih tajam. Perkembangan tabiatnya akan lebih seimbang. Ia yang rindu bekerja bagi Kristus, pikirannya dipertajam oleh kuasa pemberi hidup, yaitu matahari kebenaran, sehingga ia sanggup menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Allah. Orang yang berpendidikan tertinggi di dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan telah mempelajari pelajaran yang indah dari orang Kristen di dalam kehidupan yang rendah, yang dinyatakan oleh dunia sebagai orang yang tidak terpelajar. Tetapi murid-murid yang bodoh ini telah mendapat pendidikan mereka di dalam sekolah yang tertinggi. Mereka telah duduk di kaki Dia yang berbicara seperti belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Yohanes 7 ayat 46. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 259 dan 260. Pekabaran Injil untuk semua orang. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika ia berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan surga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan nuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberitakannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh, setiap orang yang sungguh-sungguh disusun dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja satu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu. Dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikian dicari Allah. Ia menanti mereka. Ia hendak menerima mereka untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Undangan Injil itu tidak boleh dipersempit dan disampaikan hanya kepada beberapa orang pilihan saja yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekabaran itu wajib disampaikan kepada semua orang, di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran. Kristus bersedia mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian, Ia tidak menggunakan perumpamaan. Kepada mereka, seperti kepada wanita yang di sumur itu, Ia berkata, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes 4 ayat 26. Juru selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar, hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh guru yang tulus, yang diutus dari surga itu, dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar, seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar pekabaran itu, tetapi siapakah yang dapat mengatakan berapa luasnya kelak pengaruhnya? Perihal juru selamat yang menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria tampaknya seolah-olah suatu perkara yang kecil saja, bahkan bagi murid-muridnya sekalipun. Tetapi ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan dia dari dengan raja-raja, anggota-anggota majelis atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikannya kepada wanita itu telah diulang-ulangi hingga ke ujung bumi yang terjauh sekalipun. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 190, 191, 197 dan 198. Pekerjaan Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13.
Pekerjaan Roh Kudus dengan jelas ditentukan dalam perkataan Kristus, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kuduslah yang menghukumkan dosa. Jikalau orang berdosa menyambut pengaruh yang menghidupkan dari Roh Kudus, ia akan dibawa kepada pertobatan dan dibangkitkan kepada pentingnya menurut tuntutan ilahi. Kepada orang berdosa yang bertobat, lapar dan dahaga akan kebenaran, Roh Kudus menyatakan domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 14 dan 14 ayat 26. Roh itu diberikan sebagai alat untuk membarui, untuk membuat keselamatan itu berhasil oleh kematian penebus kita. Roh Kudus selalu menarik perhatian orang-orang kepada persembahan besar yang telah diadakan di salib Kalvari untuk membuka kepada dunia kasih Allah dan untuk membuka kepada jiwa yang berdosa perkara-perkara yang indah dari kitab suci. Setelah menyatakan keyakinan akan dosa dan mempersembahkan di hadapan pikiran standar kebenaran itu, Roh Kudus menarik kasih dari perkara-perkara dunia ini dan memenuhi jiwa dengan keinginan akan kesucian. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kata Juru Selamat, jika manusia rela untuk dibentuk, akan ada suatu penyucian untuk segala makhluk. Roh akan mengambil perkara-perkara Allah dan mencapkannya kepada jiwa. Oleh kuasanya jalan kehidupan akan dijadikan begitu jelas sehingga tidak seorang pun perlu bersalah di dalamnya. Sejak permulaan, Allah telah bekerja oleh Roh Kudusnya dengan perantaraan manusia untuk pelaksanaan maksudnya, untuk kepentingan bangsa yang telah jatuh. Roh dari Yang Maha Kuasa sedang bekerja dalam hati manusia, dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat, pria dan wanita yang mengabdi terlihat sedang menyampaikan kepada orang-orang lain terang yang telah menerangi jalan keselamatan mereka melalui Kristus. Dan sementara mereka membiarkan terang mereka bercahaya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka mendapat kuasa Roh lebih dan lebih banyak lagi. Dengan demikian, dunia akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 44 dan 45. Saudaraku, demikian renungan pagi kita saat ini. Biarlah kita di bawah lebih dekat kepada Tuhan dan menyadari betapa Roh Allah, Roh Kudus yang mulia, selalu membentuk kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Keselamatan dari Kristus, penebusan yang mulia, biarlah menjadi bahagian kita semua, anak-anak Allah. Naik kereta malam ini, kereta cepat terus melaju. Jadilah Anda anak yang berani.
tanpa ragu terus maju. Termulialah Tuhan sepanjang hidup kita. Yahubu, Horas.